Tetapi yang besar, katakanlah yang besar, yang berbuah banyak atau yang semacam ini, nah ini bisa penyiramannya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kebun Tinaira, Bapak Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara penyiraman pohon tin ya. Jadi sebetulnya sudah ada di konten dulu sebetulnya, tapi ternyata banyak di antara teman-teman yang bertanya, Pak, bagaimana sih cara menyiramnya gitu ya? Apakah setiap hari atau bagaimana? Nah, saya akan menjawab dengan pengalaman kami tentunya ya. Pengalaman kami sendiri di tempat kami yang mungkin bisa Bapak Ibu contoh di tempat masing-masing, tentu dengan juga pengalaman yang berbeda, bisa ditambah atau dikurang. Baik, langsung ke fokus penyiraman pohon tin ya Bapak Ibu. Kalau di tempat kami biasa menyiram setiap hari. Dulu memang kami 2 hari sekali Bapak Ibu. Tetapi setelah melihat perkembangan pohon, dirasa perlu ditambah. Jadi kita nggak saklek ya, harus 1 hari 2 hari nggak saklek. Kita lihat perkembangan dan hasil buahnya, itu yang penting. Nah dari situlah kita bisa evaluasi apakah perlu kita tambah, umpamanya kita tambah pupuk, kita tambah penyiraman, kita tambah penyemprotan dan lain-lain, itu yang tahu kita. Tetapi itu tadi memang kita harus mengevaluasi penuh gitu ya. Sebagaimana penyiraman, pupuk dan lain-lain itu juga perlu kita cek lah secara berkala. Nah untuk penyiraman ini saya lakukan setiap hari Bapak Ibu dengan cara menyiapkan air yang tentu sudah kita siapkan ya. Jadi saya selang-seling supaya juga untuk menghemat air pupuk ya. Di hari pertama saya menyiapkan air biasa, itu coba air biasa lah, bisa air sumur, air pump dan sebagainya sudah saya endapkan. Nah nanti di hari kedua berikutnya saya selang-seling gantian dengan menggunakan cairan pupuk ya, pupuk organik ya. Itu air ditambah dengan pupuk kambing ya. Jadi saya rendam semacam ini. Jadi kita gantian, selang-seling setiap hari gitu ya, biar pupuknya juga awet gitu. Caranya bagaimana? Sama seperti mungkin cara yang lain. Kalau saya gunakan gayung ya Bapak Ibu. Jadi gayung ini juga fleksibel. Artinya begini, bahwa satu gayung ini bisa untuk satu pot tertentu, tetapi juga kadang tidak bisa disamakan dengan pot yang lain ya. Ada yang kebutuhannya cuma setengah airnya, mungkin karena kecil ya, masih kecil seperti di sana itu ya, itu di sana itu kan masih kecil, itu saya sedikit airnya, tapi rutin setiap hari gitu ya. Mungkin yang biasa yang nggak ada buahnya semacam ini, mungkin satu gayung 1 liter semacam ini cukup Bapak Ibu ya. Tetapi yang besar, katakanlah yang besar, yang berbuah banyak atau yang semacam ini, nah ini bisa penyiramannya bisa 1 sampai 1,5 atau bahkan 2 gayung. Saya ulang lagi, jadi seperti layaknya anak-anak kita lah makan begitu ya. Jadi kalau yang anak-anak kecil ya makannya sedikit, anak-anak yang besar makannya banyaknya, sama kebutuhannya. Jadi kalau yang pohonnya kecil ya mungkin kita kasih sedikit air sesuai dengan proporsinya. Tetapi kalau pohonnya besar, banyak buahnya, maka mereka juga membutuhkan banyak air, semacam itulah. Yang penting Bapak Ibu, walaupun setengah liter ya,
ataupun 1 liter ataupun 1,5 liter. Yang penting itu adalah continue dilakukan terus menerus sehingga tidak mengalami kekosongan air, begitulah istilahnya, jeda yang terlalu lama. Jangan sampai hari ini dikasih 2 liter, besok enggak, besoknya 1 liter, besoknya 1,5 liter. Ini kacau ini ya, rutinitas yang kacau ya. Jadi kita harus bisa menyamakan secara rutin berapa air yang kita siram. Jadi begitu Bapak Ibu, kesimpulannya adalah saya menyiram setiap hari dengan kadar air atau jumlah liter air yang sama, sehingga pertumbuhan bisa dilihat insya Allah bagus ya, jangan sampai kekurangan air ya. Kenapa saya berani setiap hari? Karena pot-pot kami ini sudah poros ya, istilahnya air masuk juga cepat air keluar, tidak menggenang di dalam pot gitu. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa memahami itu. Monggo bisa dipraktekkan di rumah masing-masing sesuai dengan kondisinya ya. Tidak bisa saya harus sama begitu, enggak. Monggo yang tahu Bapak Ibu sendiri. Jangan lupa barangkali juga bisa buka blogspot kami ya, di Kebun Tinaira blogspot.com ya. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu, nanti bisa dilihat, dicek. Yang gemar membaca monggo silahkan dibuka juga. Demikian cara penyiraman yang kami lakukan Bapak Ibu, semoga memberi manfaat. Apabila ada kekurangan, monggo masukan yang membangun kami tunggu. Masih bersama kami di Kebun Tinaira, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.